Haleluya, luar biasa sekali bahwa pujian yang kita bawa pada waktu sesaat tadi adalah harinya Tuhan. Dan kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita antara kita dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saat ini kita akan membawa satu pujian kembali untuk menuju pada pembacaan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami Tuhan, kami alaskan hanya kepada-Mu. Dan kembali pada hari ini Tuhan, kami akan membaca sebagian pada kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Pada saat ketika kami mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, Engkau mengubah cara pandang pikir kami Tuhan. Engkau membentuk pikiran dan hati kami untuk tetap percaya akan kebenaran firman-Mu. Dan kami Tuhan percaya ketika kami mendengarkannya, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan hamba-Mu Tuhan yang sebagai Engkau pakai untuk menyerahkan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, agar ketika setiap perkataan-perkataan hamba-Mu bukan berasal daripada dunia ini, tetapi berasal daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji dan syukur kita kembali lagi di dalam acara kabar sukacita, kabar yang penuh dengan kebahagiaan, kabar yang penuh dengan membawa damai sejahtera. Bersama saya dengan pendeta muda Yehezkiel Lisangan, Gembala Sidang dari Gereja Kristen Minister Church Cabang Kota Makassar. Sebelum kita percaya bahwa hari ini, hari yang dimana kita menanti-nantikan bahwa pencurahan Roh Kudus akan turun ke dalam dunia ini. Dan inilah harinya dimana setiap umat-umat Tuhan sedang menanti-nantikan kabar baik itu. Tetapi saat ini kita tidak akan membahas tentang kabar itu, tetapi kita akan membahas tentang melekat kepada Tuhan. Mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam
Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita percaya bahwa apa yang kita akan baca pada saat ini itu akan membuat kita mengerti bahwa arti melekat kepada Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji dan syukur. Haleluya. Kita akan mulai pembacaan kita pada saat ini di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya, sebab setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkanlah orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pembahasan hari ini adalah hal yang membuat kita punya cara pandang kita berbeda. Sebab kebenaran firman Tuhan berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya, kata Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Bagaikan kalau kita bisa memandang pohon. Ketika pohon ini bertumbuh besar, pasti akan ada muncul buahnya, dan akan ada rantingnya. Dan inilah kitalah sebagai anak-anak Tuhan yang akan menjadi rantingnya di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Contoh halnya, jikalau kita melekat nih, ada sebuah lem. Ketika lem itu dilekatkan ke dalam kertas, lalu kertas itu menyentuh lem, lalu kita lipat, lalu kita buka, dia akan terrekat. Sebab karena lemnya sangat kuat. Demikian juga dengan kita. Ketika kita melekat dengan Tuhan, dengan kuatnya, kita percaya walaupun badai, pencobaan atau ujian seperti besar apapun itu, kita percaya kita akan berdiri kokoh bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab kita adalah ranting-rantingnya. Amin. Jadi ketika kita tahu akan kebenaran firman Tuhan yang kita simak pada saat ini, kita percaya bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Amin. Kalau kita kembali dalam bacaan kita pada ayatnya yang kelima, yang mengatakan bahwa Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita akan lihat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini peringatan buat kita. Di luar daripada Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Benar? Haleluya. Sebab kalau kita di luar daripada Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa di sorga. Amin. Kita percaya hari ini kita harus belajar tentang bagaimana caranya kita harus melekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar.
Jadi jangan pernah menyangka bahwa ketika kita di luar Tuhan, kita aman-aman saja. Tidak. Kata firman Tuhan, kita di luar daripada Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi buat pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan acara ibadah di tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan Anda. Amin. Jika hari ini ketika kita meyakini bahwa ketika saya datang untuk melekat kepada Tuhan, percaya Tuhan pun juga akan melekat dengan kamu. Kita kembali baca di dalam ayatnya yang ke-7. Ini satu hal yang luar biasa. Firman Tuhan berbunyi demikian seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman Tuhan bilang, jikalau Anda tinggal di dalam Tuhan, dan firman dan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita baca tinggal di dalam Anda, percaya, di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kata firman Tuhan. Minta apa sajalah yang kamu kehendaki. Hari ini, apa yang pemirsa kehendaki di dalam kehidupan pemirsa saat ini? Apa yang Anda minta dalam hidup Anda saat ini? Minta kepada Tuhan. Tetapi dengan satu syarat. Jikalau Anda tinggal di dalam Tuhan. Artinya, kita harus belajar mengenal Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengenal kita semua sampai saat ini. Kalau Anda mengenal Tuhan, percaya deh, Anda akan bertemu dengan Tuhan, Anda akan datang kepada Tuhan, dan lalu Anda akan meminta kepada Tuhan. Kata firman Tuhan pada saat kita baca pada saat ini. Jadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki. Apa yang saat ini pemirsa minta kepada Tuhan. Hari ini, jika ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Anda dijamah Tuhan, Anda dipulihkan Tuhan, Anda disembuhkan Tuhan. Jikalau hari ini Anda sedang mencari jalan keluar untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan Anda, percaya, hanya di dalam nama Tuhan Anda akan menerima sesuatu yang baik. Jikalau hari ini juga di sekitar Anda atau keluarga Anda sedang mengalami hal-hal yang menggoncangkan hidupnya dalam PHK atau apapun, percaya dalam nama Tuhan Yesus, semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Hari ini kita akan hanya membahas sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melekat dengan kebenaran firman Tuhan, percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan Anda dan saya. Amin. Kita akan membahas satu pujian kembali pada saat ini yang berkata dengan